Oke, anak-anak, mengerjakannya sudah? Nah, sekarang biar kalian gak bosan, Bu Artini akan membacakan cerita untuk kalian tentang sang hujan. Nah, ini dia ada buku cerita tentang sang hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada seorang ibu dengan dua anaknya, kakak beradik. Nah, ini dia. Nah, buka ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Ada kakak beradik sedang bermain. Nah, mereka bermain di halaman rumahnya. Nah, ini di pekarangan rumahnya mereka sedang main masak-masakan. Ini perempuan, anak perempuan, kakak sama adik. Kakaknya namanya Fahira dan adiknya namanya Zahra. Mereka sedang bermain di taman. Nah, ternyata pas lama-lama bermain, ternyata langitnya berubah jadi gelap. Terus kakak Fahira ngajak adiknya pulang. Zahra, ayo kita pulang karena langitnya sudah gelap. Nah, ini dia selanjutnya. Nah, belum sampai di rumah, ternyata hujan turun. Hujannya turun. Fahira dan Zahra berlari. Ayo Zahra, ayo kita lari. Ternyata sudah hujan. Belum sampai rumah. Dan setelah sampai rumah, mereka bersih-bersih diri dan duduk sama ibunya di ruang tamu. Kak Fahira sama adik Zahra duduk di ruang tamu. Mereka mandi dan ngobrol-ngobrol sama ibunya. Nah, Fahira ini penasaran, bertanya sama ibunya, "Ibu, kenapa ya kok sebelum hujan itu ada awan?" Nah, dia bertanya-tanya sama ibunya. Kemudian ibunya menjawab. Nah, Zahranya di bangku sama ibu. Terus dijawab, semua air yang ada di bumi ini akan menguap naik ke atas, kemudian menggumpal menjadi awan. Nah, setelah berat, awannya kalau sudah berat penuh air, barulah hujan turun. Ya, barulah hujan turun setelah menjadi awan, terkumpul di dalam awan. Ya. Nah, ini hujannya semakin deras. Mereka melihat melalui jendela rumah. Fahira sama Zahra sama ibu. Nah, itulah terjadinya hujan. Ya, dari air di bumi menguap ke atas, menggumpal menjadi awan, terus turun hujan. Ya, Zahra juga penasaran. Nah, mereka bertanya, Fahira dan Zahra bertanya sama ibunya, "Ibu, terus kemana larinya air hujan itu? Setelah turun, lari kemana?" Ibunya menjawab, hujan itu lari ke tempat-tempat yang lebih rendah. Karena hujan itu kan menurunkan air. Nah, larinya kemana? Hayo, ke selokan. Apa itu selokan? Selokan itu seperti got, nak. Seperti got, ke sungai-sungai. Dan juga mengaliri pepohonan. Pepohonannya asalnya layu, karena hujan turun jadi segar. Bunganya juga bermekaran. Nah, ya, permukaan tanah juga kesiram air hujan. Nah, terus ini ibunya sama Fahira sama Zahra ini ada kilatan cahaya. Nah, namanya apa? Kilatan cahaya namanya petir. Oh, namanya petir. Mereka takut. Ibu takut. Kalian pernah lihat petir? Ada petir, terus biasanya setelah petir ada suara guduk 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 guduk. Nah, itu suara apa? Gemuruh.
gemuruh. Setelah petir biasanya ada suara gemuruh atau disebut dengan, kalau di sini namanya gluduk. Nah, biasanya ibu nyebut gluduk. Nak langit ada cahaya seperti kilatan listrik. Nah, cetiar gitu. Lihat ada cahaya. Nah, Fahira sama Zara memeluk ibunya, ketakutan. Dia takut ibu. Tapi ibunya menenangkan, tenang sayang, itu kilatan petir. Dan setelah petir itu biasanya ada gemuruh. Kenapa kok begitu? Kenapa hayo? Ada yang tahu kenapa? Karena cahaya itu lebih cepat daripada bunyi. Makanya petirnya yang muncul duluan. Setelah itu baru bunyi gemuruhnya atau geluduk ya. Nah, ini dia loh. Ini kotanya Fahira sama Zahra. Nah, itu pas hujan turun, ini hujan turun ada kilatan petir. Setelah kilatan petir, biasanya akan muncul suara gemuruh. Nah, apa petir itu berbahaya, Bu? Petir itu biasanya menyambar pohon yang tinggi atau bangunan-bangunan yang tinggi atau logam. Nah, kalau ada petir, misalnya kalian lihat petir di jalan, jangan duduk di bawah pohon ya, karena biasanya petir suka menyambar pohon. Dan juga jangan memegang benda-benda logam, jangan memegang HP ya, jangan memegang HP atau memegang yang bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti misalnya listrik kalian megang, misalnya ngecas HP, jangan ya. Ya, kalau ada petir, misalnya ibu ngecas HP, pas ono petir, ibu jangan ngecas HP atau megang HP ketika ada petir atau megang benda-benda logam. Langsung kalau misalnya di luar, kalian di luar dengar petir langsung masuk ke dalam rumah ya. Nah, ketika kalian bermain di lapangan atau tempat terbuka seperti ini Fahira dan Zahra, kalau misalnya ada petir langsung lari masuk ke rumah ya. Nah, Fahira berkata sama ibunya, "Ibu, aku takut, Bu. Aku takut sama petir." Gitu. Zahra juga takut sama petir. Nah, kemudian ibunya menjelaskan, kita tidak perlu takut sama petir atau gemuruhnya, tapi kita berdoa pada Tuhan supaya kita diberikan keamanan dan keselamatan. Ayo, gimana cara doa ketika ada petir? Ada yang bisa? Doa ketika ada petir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana may yurikumul barqa khaufa wa tama'a. Kita berdoa kepada Allah ketika ada petir, jadi tidak membahayakan kita. Nah, alhamdulillah. Kalau hujan turun dengan sedang, akan membawa manfaat untuk alam sekitar, untuk alam kita semuanya. Ya, tapi kalau hujannya dengan curah tinggi akan menjadi bencana seperti ini. Nah, ini menjadi banjir. Nah, Bu Mai kena banjir loh, nggak bisa masuk ya. Nah, kasihan kalau terjadi bencana, hujan badai, bisa membuat nelayan nggak bisa cari ikan. Dan juga sawah-sawahnya kena banjir. Kasihan bapak tani, bapak nelayan. Ya, kalau hujannya tinggi. Ya, kalau hujan tinggi itu nak sebenarnya penyebabnya siapa? Kadang penyebabnya juga manusia sendiri. Kenapa? Karena suka jahat sama buminya nggak dijaga, buang sampah sembarangan. Nah, pohon-pohon juga ditebangi. Nah, nantinya kalau turun hujan, pohonnya nggak bisa nyerap air karena sudah ditebang sembarangan. Makanya tidak boleh menebang pohon sembarangan, biar kalau hujannya diserap oleh pohon. Dan juga tidak boleh membuang sampah sembarangan.
biar tidak terjadi banjir. Nah, ini dia Fahira dan Zahra dan ibu. Karena hujannya sudah reda, mereka main lagi keluar. Nah, kewajiban kita harus menjaga alam sekitar kita. Oke. Nah, karena kalau kita berbuat baik pada alam, maka alam juga akan mencintai kita. Oke, terima kasih anak-anakku.